Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini dunia sedang dilanda oleh COVID-19, satu fenomena yang kita tidak ketahui sebelumnya, tetapi seluruh umat manusia saat ini dirudung berbagai macam permasalahan. Pertanyaannya, di mana kita mendapatkan rasa aman? Tentunya dunia menawarkan beberapa hal mengenai rasa aman. Yang pertama yaitu adanya kekayaan. Jika kita mempunyai harta kekayaan, maka sering sekali kita merasakan aman. Yang lain, jikalau kita sehat, maka kita pun juga merasa jauh lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk coronavirus. Berbagai hal yang lain juga ditawarkan oleh dunia, seperti seorang yang masih muda, seorang yang masih gagah perkasa dengan status yang baik. Tetapi semuanya ini tidak ada gunanya. Dan justru COVID-19 ini memporak-porandakan dasar-dasar daripada rasa aman yang ditawarkan oleh dunia. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan ada solusi mengenai rasa aman ini? Maka firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan, rasa aman itu hanya didapat di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita pelajari sejenak di masa-masa COVID-19 ini, bagaimana perenungan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 27 bisa menjawab akan pergumulan kehidupan kita, terutama ketika kita mencari adanya rasa aman di saat-saat yang tidak menentu ini. Mari kita pelajari Mazmur 27 ini. Mazmur 27 ini ditulis oleh seorang raja, yaitu Raja Daud. Di tengah pergumulan kehidupannya, yang pertama kemungkinan besar dia dalam ancaman dikejar oleh Raja Saul, ingin dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi pakar-pakar Alkitab mengatakan kemungkinan kedua dari background di sini, yaitu ketika Raja Daud dikejar oleh anaknya Absalom. Tetapi apapun backgroundnya, jelas sekali kondisi yang melatar belakangi Mazmur 27, bahwa Daud ini sedang terdesak, jiwanya terancam, nyawanya terancam. Maka di mana dia mencari akan ketenangan? Maka jawabnya dalam perlindungan tangan Tuhan. Maka Daud mengajarkan melalui pengalamannya yang ditulis di Mazmur 27 ini, ada 4 hal yang bisa kita pelajari untuk mendapatkan rasa aman. Yang pertama yaitu mengandalkan Tuhan sebagai sumber daripada perlindungan kita. Ayat pertama pasal 27 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Di ayat 1 ini mengatakan, kalau kita berlindung di hadapan Tuhan, maka ada beberapa hal yang kita dapatkan. Yang pertama, Tuhan itu adalah sumber terang. Maka Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mendapatkan akan terang hidup. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, pengikut dari Tuhan Yesus, maka kita selalu mempunyai terang hidup. Betapa gelapnya kehidupan ini, selalu ada terang hidup itu. Karena Yesus adalah sang terang dunia. Maka yang kedua aspeknya yaitu keselamatan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menjanjikan adanya keselamatan. Tidak saja keselamatan di dalam konteks kehidupan yang kekal, tetapi keselamatan ini berarti adanya jalan keluar. Daud yakin sekali bahwa ketika dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberinya jalan keluar untuk mengatasi akan tekanan-tekanan dan mengatasi akan ancaman daripada musuh-musuhnya. Dan yang ketiga di sini Daud mengatakan ketika dia menjadikan Tuhan tempat perlindungannya, maka Tuhan itu menjadi benteng kehidupannya. Maka Daud ini menyadari seperti di Perjanjian Lama bahwa kota-kota yang besar itu dikelilingi oleh benteng yang kokoh. Dalam kehidupan umat Kristen seperti Raja Daud, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menjadi benteng yang melindungi akan kehidupan kita. Poin yang kedua yang kita pelajari dari Mazmur 27 ini, yaitu di ayat yang keempat, bahwa Daud ini menginginkan satu hal. Dia mengatakan, yang ku minta kepada Tuhan,
yang kuingini yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Mengapa Daud ini begitu ingin untuk diam di dalam rumah Tuhan? Maka ada berbagai macam aspek yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, berdiam di dalam rumah Tuhan, maka kita akan melihat dan menyaksikan akan kemurahan Tuhan. Di ayat keempat dikatakan bahwa orang yang diam di dalam hadirat Tuhan akan menyaksikan akan kemurahan Tuhan. Nah, di saat-saat kita menghadapi bencana semacam COVID-19 ini, sering sekali kita mengalami kesulitan untuk melihat kemurahan Tuhan yang sudah berlaku di dalam hidup kita selama ini. Tapi biarlah kita boleh tinggal diam di kaki Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, merenungkan, memuji Tuhan, supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas akan kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup kita. Tapi ada aspek yang lain dikemukakan di dalam diam di dalam hadirat Tuhan. Maka Daud ini juga mengatakan bahwa ia menikmati akan baiknya, akan hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang bergumul dengan Tuhan dengan dekat sekali akan merasakan bahwa hadirat Tuhan itu sungguh luar biasa. Bukan saja di saat-saat di mana kita semua keadaannya senang, tetapi di saat-saat di mana kondisi sangat susah seperti ini, hadirat Tuhan itu penting kita rasakan. Dan yang ketiga juga Daud mengungkapkan tinggal di hadirat Tuhan ini ada perlindungan. Maka Tuhan adalah tempat perlindungan, hiding place di sini. Karena di abad awal di dalam penjelasan Alkitab, maka hiding place ini suatu konsep yang umum sekali. Kalau seseorang dikejar oleh musuhnya dan dia masuk kepada hiding place, maka nyawanya akan dijamin keamanannya, dijamin oleh nyawa imam besar. Begitu pula kita, ketika kita tinggal di hadirat Tuhan, maka ada jaminan nyawa daripada imam besar, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang begitu mengasihi kita, yang sudah mati untuk menebus kita, dan sudah bangkit untuk mengalahkan maut. Dan yang keempat nih, aspek yang menarik sekali, terutama bicara mengenai tinggal di hadirat Tuhan, yaitu di dalam hadirat Tuhan ada penyembahan, ada puji-pujian. Di saat-saat seperti ini, karena susah sekali kita memuji Tuhan, susah sekali kita bersukacita. Tetapi kalau kita tinggal di hadiratnya, ada sukacita, ada penyembahan, karena hati kita meluap dengan ucapan syukur. Saudara, pengalaman Daud ini juga mengajarkan poin yang ketiga yang berbicara bagaimana kita mendapatkan rasa aman di dalam perlindungan tangan Tuhan, yaitu dengan menerapkan akan firman Tuhan. Dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka ku cari wajah-Mu Tuhan. Ini ayat ke-8 mengatakan bahwa Daud berketetapan untuk mencari Tuhan. Mengapa dia perlu mencari Tuhan? Maka ayat ke-11 mengatakan bahwa firman Tuhan itu akan menunjukkan jalan, dan menunjukkan jalan yang rata. Itu ayat 11. Berarti saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan masalah yang sulit seperti pandemi COVID-19 ini, maka carilah akan Tuhan melalui firman-Nya. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang baik untuk kita, jalan keluar. Dia akan menyediakan jalan yang rata. Artinya ada ketenangan. Artinya kalau kita di jalan yang rata, maka Tuhan akan membela kita, karena kita berada di dalam jalan kebenaran. Dan poin yang keempat, poin yang terakhir, ketika kita menghadapi bencana pandemi COVID-19 seperti ini, maka kita membutuhkan iman kepada Tuhan yang hidup. Di ayat ke-13 ini Daud mengatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara, iman Daud diajak naik tingkat. Biasanya orang mengatakan, Tuhan tunjukkanlah akan perbuatan-Mu, maka aku akan percaya. Tetapi Daud belajar melalui pergumulannya di Mazmur 27. Dia belajar percaya dahulu, baru akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi melalui pengalaman hidup di dalam menghadapi COVID-19, Tuhan mengajak kita bersama untuk naik kelas di dalam perjuangan iman, yaitu percaya dahulu, baru kita akan melihat kebaikan Allah. Oleh karena itu ayat ini
Di ayat 14 ada penutup yang sangat bagus. Daud mengajak umat percaya untuk menantikan Tuhan. Dia katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan nantikanlah Tuhan. Saudara, di dalam kondisi seperti ini, rasa aman hanya ada satu jawaban, yaitu dalam perlindungan tangan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber daripada rasa aman, ketika kita selalu tinggal di dalam hadirat-Nya, ketika kita berjalan di dalam firman-Nya, dan kita mempunyai iman yang sehat kepada Tuhan yang benar, maka kita boleh berkata seperti Raja Daud di ayat ke-6, maka tegaklah kepalaku menghadapi musuhku di sekelilingku. Selamat menikmati akan Tuhan, dan mari kita nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.